Tahukah Anda kisah ulama agung yang fatwanya menjadi rujukan jutaan orang selama 12 abad? Kita akan menyelami kehidupan menakjubkan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, langsung dari kota suci Madinah. Namun sebelum kita mulai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi tumbuh besar di lingkungan yang kaya akan ilmu dan hadis. Madinah saat itu adalah pusat peradaban Islam, tempat para tabi'in, generasi penerus sahabat, masih hidup dan mengajar. Sejak dini, Malik menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ingatan yang tajam. Namun, kisah awal pendidikannya tidak lepas dari peran seorang wanita mulia, ibunya. Ketika Malik masih muda, ia sempat tertarik pada profesi menyanyi yang saat itu cukup populer di kalangan pemuda. Melihat minat anaknya, sang ibu segera turun tangan. Ibunya memakaikannya pakaian terbaik, menyuruhnya mengenakan sorban, dan berkata kepadanya dengan nada penuh harapan, "Pergilah anakku dan pelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu." Nasihat ini mengubah haluan hidup Malik secara permanen. Sang ibu kemudian mengirimnya untuk belajar kepada ulama besar kala itu, Rabi'ah Ar-Ra'i. Nasihat ibunya bukan hanya tentang adab, tetapi juga tentang prioritas hidup, ilmu dan kehormatan jauh lebih berharga daripada hiburan duniawi. Didikan kuat inilah yang menanamkan fondasi keteguhan pada diri Imam Malik, mempersiapkannya menjadi Imam Dar al-Hijrah, Imam Negeri Hijrah. Pendidikan awal ini membentuk karakternya yang sangat menghargai sunnah dan tradisi ulama Madinah, lingkungan yang sangat unik dan terikat langsung dengan warisan Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapatkan restu dan dorongan ibunya, Malik mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk menuntut ilmu. Ia berguru kepada lebih dari 300 tabi'in dan 400 tabi'it tabi'in. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah Rabi'ah Ar-Ra'i, seorang fuqaha yang menggunakan logika, ra'yu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terpenting, Nafi Maula Ibnu Umar, salah satu perawi hadis paling kredibel yang merupakan budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, putra Khalifah Umar bin Khattab. Malik dikenal sebagai murid yang sangat sabar dan rela berkorban demi ilmu. Diceritakan bahwa terkadang ia harus menjual salah satu kayu atap rumahnya untuk membiayai studinya. Namun, yang paling menonjol adalah metode belajarnya. Untuk mendapatkan hadis dari Nafi, Malik harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari atau di tengah dinginnya malam, hanya demi 1 atau 2 hadis sahih. Dia tidak hanya menghafal, tetapi juga menginternalisasi. Setelah dianggap matang oleh guru-gurunya, dan setelah 70 ulama Madinah mengakui kelayakannya, barulah Imam Malik mulai mengajar. Pada saat ia duduk di majelisnya sendiri, ia melakukannya dengan penuh kehormatan. Ia tidak akan pernah mengajar kecuali dalam keadaan suci, wangi, dan mengenakan pakaian terbaiknya, sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis menjadikannya otoritas tertinggi di Madinah, di mana ia dijuluki Imam Dar al-Hijrah, Imam Negeri Hijrah, gelar yang sangat bergengsi. Ketegasan Imam Malik terhadap kebenaran seringkali menempatkannya dalam konflik langsung dengan kekuasaan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya di bawah pemerintahan Gubernur Madinah Ja'far bin Sulaiman, Imam Malik mengalami cobaan terberat dalam hidupnya, yang dikenal sebagai mihnah atau penganiayaan. Masalahnya berpusat pada fatwa Malik mengenai sumpah cerai. Fatwa yang ia pegang teguh adalah bahwa sumpah cerai yang dipaksakan, misalnya di bawah ancaman atau tekanan penguasa, adalah tidak sah dan tidak jatuh talak. Fatwa ini bertentangan dengan kepentingan penguasa yang sering menggunakan sumpah paksa untuk menstabilkan loyalitas rakyat. Ketika Imam Malik terus mengajarkan fatwa ini di majelisnya, Ja'far bin Sulaiman merasa terancam. Ia memerintahkan agar Malik ditangkap. Dalam sebuah kejadian yang menyayat hati, Imam Malik dibawa dan dipukul dengan cambuk hingga bahunya terkilir.
Ia disiksa di depan umum untuk mempermalukannya dan untuk memaksa dirinya menarik fatwa tersebut. Namun, meskipun dalam rasa sakit yang luar biasa, Imam Malik tidak pernah menarik ucapannya. Keteguhannya menjadi legenda. Setelah kejadian itu, status Imam Malik justru semakin diperkuat di mata masyarakat, yang melihatnya sebagai seorang pembela kebenaran yang tidak takut pada kekuasaan. Bahkan, ketika Khalifah Al-Mansur kemudian mengetahui insiden tersebut, ia memecat Ja'far bin Sulaiman dan meminta maaf secara pribadi kepada Imam Malik, mengakui kesalahannya dan menghormati keilmuan Malik. Ini adalah titik balik yang menunjukkan bahwa integritas spiritual lebih berharga daripada kekuasaan temporal. Setelah ujian, kehormatan Imam Malik justru melambung tinggi. Ia menjadi rujukan utama bagi para ulama dan penguasa dari seluruh dunia Islam. Ketika Khalifah Al-Mansur dan kemudian Harun Al-Rashid datang berhaji, mereka tidak segan-segan mendatangi majelis Imam Malik untuk mendengarkan langsung. Bahkan, Harun Al-Rashid pernah meminta agar Imam Malik datang ke istana untuk mengajar, tetapi Malik menolaknya dengan tegas, berkata, "Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jika Anda ingin mendapatkan ilmu, datanglah ke sini." Sikap ini menunjukkan ketinggian martabat seorang ulama sejati. Puncak dari warisan intelektual Imam Malik adalah Al-Muwatta, jalan yang dilalui, kitab kompilasi hadis dan fiqh pertama yang disusun secara sistematis. Kitab ini dianggap sebagai salah satu karya fundamental Islam yang menyatukan hadis-hadis sahih dan praktik hukum penduduk Madinah, yang merupakan praktik paling dekat dengan masa Nabi SAW. Al-Muwatta dikerjakan oleh Malik selama bertahun-tahun, terus diperbarui dan disempurnakan. Meskipun banyak penguasa memintanya untuk pindah dan menyebarkan ajarannya di kota-kota besar lainnya, Imam Malik menolak. Beliau meyakini bahwa Madinah adalah tempat terbaik untuk dirinya, dan ia tidak pernah meninggalkan kota suci itu kecuali untuk menunaikan haji. Ketegasan ini memastikan bahwa mazhab Maliki yang ia dirikan memiliki fondasi yang kuat, berakar pada sunnah dan tradisi Madinah yang tak tertandingi. Imam Malik bin Anas menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjaga dan menyebarkan warisan Nabi Muhammad SAW di tempat ia dimakamkan. Pada tahun 179 Hijriah, setelah mengalami sakit selama beberapa hari, Imam Malik menghembuskan nafas terakhirnya di kota yang dicintainya, Madinah. Kisah-kisah seputar wafatnya sangat mengharukan, menunjukkan rasa hormat yang mendalam dari masyarakat dan murid-muridnya. Di saat-saat terakhirnya, ia sempat ditanyai tentang pendapatnya mengenai beberapa masalah fikih, yang dijawabnya dengan singkat, "Dalam hal ini, Allah Maha Tahu." Setelah wafat, jenazahnya dimandikan oleh Abu Hammam dan disolatkan oleh Gubernur Madinah, Abdullah bin Muhammad Al-Hashimi. Ia dimakamkan di pemakaman Janatul Baqi, tempat peristirahatan para sahabat dan ulama besar lainnya. Kematiannya meninggalkan lubang besar dalam dunia keilmuan Islam, tetapi warisannya jauh lebih besar. Madhab Maliki yang ia dirikan menjadi madhab resmi di Afrika Utara, Andalusia, Spanyol Islam, dan beberapa bagian Mesir, dan terus dipraktekkan hingga hari ini. Al-Muwatta menjadi rujukan utama bagi setiap ulama yang ingin memahami fikih dan hadis. Imam Malik bukan hanya seorang ulama, ia adalah pilar keteguhan, lambang adab, dan penjaga sunnah di tengah pergolakan politik. Kehidupan beliau adalah bukti nyata bahwa integritas, kesabaran, dan dedikasi pada ilmu pengetahuan akan menghasilkan warisan yang tidak lekang oleh waktu, bahkan ribuan tahun setelah kepergiannya. Setelah pemakaman Imam Malik di Jannatul Baqi, Madinah diselimuti oleh kesedihan yang hening. Bukan hanya tangisan yang terdengar, tetapi juga keheningan yang menyesakkan, seolah-olah tiang penyangga kota itu telah runtuh. Pusat kekosongan paling terasa adalah di majelis beliau, yang kini hanya dihuni oleh tiang-tiang batu dan kenangan akan suara lembut namun tegas sang guru.
Murid-murid senior berkumpul, mata mereka merah karena air mata, namun wajah mereka memancarkan tekad. Di antara mereka, Yahya bin Yahya al-Laythi, seorang cendekiawan dari Andalusia yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Malik, merasa beban terberat. Ia duduk di tempat yang dulunya diduduki Imam Malik, tetapi ia tidak berani mengeluarkan fatwa. Ia hanya membacakan kembali fragmen-fragmen dari Al-Muwatta yang baru selesai direvisi oleh gurunya. Yahya tahu bahwa kini tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran dan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik jatuh ke pundak mereka. Mereka tidak hanya mewarisi kitab, tetapi juga integritas. Yahya mengingat kata-kata terakhir Imam Malik tentang ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, dan berjanji dalam hati bahwa warisan Madinah ini harus dibawa ke seluruh penjuru dunia Islam tanpa kompromi terhadap kekuasaan. Majelis itu memang kosong, tetapi kini menjadi benih bagi jutaan majelis lain yang akan tumbuh di masa depan, membawa cahaya mazhab Maliki. Kehilangan itu adalah panggilan tugas yang keras bagi generasi penerus untuk menjadi penerjemah dan pelindung warisan abadi sang imam. Yahya bin Yahya al-Laythi telah menyelesaikan tugasnya di Madinah, mengumpulkan dan membandingkan semua manuskrip Al-Muwatta yang berbeda, memastikan bahwa hanya versi paling otentik dan terakhir yang disetujui Imam Malik sebelum wafat yang akan menjadi rujukan utama. Ini adalah tugas yang rumit, karena Imam Malik sendiri terus merevisi kitabnya hingga akhir hayatnya. Yahya mengambil salinan yang paling bersih, yang telah ia salim dengan tangannya sendiri di bawah pengawasan langsung sang imam, dan membungkusnya dalam kain linen yang halus. Kitab ini bagi Yahya lebih dari sekedar kumpulan hadis dan fikih. Ia adalah hati Madinah, jiwa dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terekam. Tujuan Yahya adalah Cordoba, ibu kota Al-Andalus, di mana ia telah lama menjabat sebagai duta tak resmi Imam Malik. Ia tahu bahwa emir di sana sangat menghormati Malik dan mendambakan ajaran yang murni ini untuk menjadi dasar hukum kerajaannya, menjauhkan mereka dari pengaruh mazhab-mazhab yang didominasi oleh logika atau yang berbasis jauh di timur. Sebelum berangkat, Yahya mengunjungi Jannatul Baqi, berdiri di samping makam gurunya dan mengucapkan doa perpisahan. Ia merasakan dorongan kuat. Malik tidak ingin ajarannya mati di Madinah, melainkan menjadi panduan bagi umat di segala penjuru. Ia membawa Al-Muwatta ke atas punggung unta, memulai perjalanan panjang yang akan mengubah lanskap hukum Islam di Barat selamanya. Perjalanan panjang yang melelahkan melintasi gurun dan laut berakhir di istana Cordoba yang megah, jantung Al-Andalus. Yahya bin Yahya al-Laythi disambut dengan kehormatan tertinggi oleh Emir Hisham I. Emir, seorang penguasa yang soleh dan sangat mengagumi integritas Imam Malik, telah lama menanti kedatangan naskah ini. Di aula audiensi yang luas, dengan ukiran kaligrafi yang menghiasi dinding, Yahya menyerahkan Al-Muwatta yang kini dikenal sebagai versi Yahya, versi yang paling otoritatif di Barat, kepada sang emir. Hisham I menerima kitab itu dengan kedua tangannya, menciumnya dengan rasa hormat yang mendalam. Momen itu bukan hanya serah terima buku, melainkan serah terima ideologi hukum. Emir Hisham I segera mengumumkan bahwa Al-Muwatta dan metodologi Maliki yang berpegang teguh pada amalan penduduk Madinah akan menjadi dasar hukum utama kerajaan Umayyah di Andalusia. Keputusan ini secara efektif menginstitusionalisasi mazhab Maliki, memberikan fondasi yang stabil bagi sistem peradilan dan pendidikan di seluruh semenanjung Iberia. Pengukuhan ini menjamin bahwa ajaran Imam Malik akan bertahan dan berkembang jauh dari pusat kekuasaan Abbasiyah di timur. Cordoba, yang akan segera menjadi salah satu pusat ilmu terbesar dunia, kini diresmikan sebagai benteng mazhab Maliki, memastikan bahwa warisan Imam Darul Hijrah hidup subur di tanah yang terpisah ribuan mil dari Jannatul Baqi. Di pusat keilmuan Abbasiyah, Baghdad, di mana mazhab Hanafi yang mengedepankan akal dan analogi, ra'yu dan qiyas mendominasi, warisan Imam Malik sering diperdebatkan. Sekelompok kecil murid Maliki yang gigih mengadakan majelis mereka sendiri, dan suatu sore terjadi konfrontasi intelektual yang panas di Masjid Agung. Ulama Maliki bersikeras bahwa prioritas harus selalu diberikan kepada hadis sahih dan praktik hukum yang telah mapan di Madinah, amal ahlul Madinah, karena Madinah adalah warisan hidup Nabi SAW.
Seorang fuqaha Hanafi yang berpengaruh berdiri menuding para Maliki terlalu kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan masalah-masalah baru yang muncul di metropolitan seperti Baghdad. Mereka menuduh Malik membatasi inovasi. Murid Maliki dengan tenang membalas tuduhan itu dengan merujuk pada ketegasan Imam Malik saat menolak tekanan Khalifah Al-Mansur. Ia menjelaskan bahwa integritas Malik dalam menjaga kemurnian sunnah adalah benteng pertahanan umat dari hukum yang dibuat berdasarkan hawa nafsu penguasa atau interpretasi yang terlalu subjektif. Debat ini menunjukkan bahwa meskipun mazhab Maliki tidak mendominasi di timur, ia memberikan penyeimbang filosofis yang krusial mempertahankan metodologi ahlul hadis yang berhati-hati. Mengajarkan bahwa ketaatan pada tradisi Madinah adalah bentuk ibadah tertinggi dalam penetapan hukum. Selain Al-Muwatta, Imam Malik meninggalkan warisan yang lebih intim. Ribuan catatan harian, fatwa-fatwa lisan yang belum terkompilasi, dan korespondensi dengan ulama dan penguasa dari seluruh dunia. Setelah wafatnya, keluarganya, dibantu oleh beberapa murid kepercayaan, mengambil alih tanggung jawab yang berat untuk mengatur dan mengamankan harta karun intelektual ini. Mereka tahu betul bahwa setiap guratan tulisan Malik membawa bobot kebenaran dan dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Istri dan anak-anaknya membersihkan ruang kerjanya, sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi rak-rak kayu yang melengkung di bawah beban kitab. Setiap gulungan diperiksa, diverifikasi oleh murid-murid senior yang masih hidup, dan disimpan dalam peti-peti yang disegel. Keputusan ini menunjukkan pemahaman mendalam mereka tentang integritas Imam Malik. Mereka tidak ingin ada fatwa yang disebarkan atas nama Imam Malik kecuali itu benar-benar murni dan sesuai dengan metodologinya yang hati-hati. Preservasi ini adalah tindakan cinta dan kesetiaan yang luar biasa, memastikan bahwa warisan lisan dan tulisan sang imam akan tersedia bagi para ulama generasi mendatang yang ingin mempelajari fiqh Maliki secara mendalam, melewati batas waktu dan politik. Di salah satu sudut Masjid Nabawi, majelis ilmu Maliki berlanjut. Bukan hanya hadis yang diajarkan, tetapi juga cara hadis itu diterapkan. Fokus utama malam itu adalah fondasi unik dari mazhab Maliki, Amal Ahal Al-Madinah. Seorang guru Maliki yang merupakan murid dari Yahya Al-Laiti menjelaskan kepada para mahasiswa mengapa praktik yang konsisten dan turun-temurun dari penduduk Madinah dianggap sebagai sumber hukum yang lebih kuat daripada hadis tunggal ahad. Ia menjelaskan bahwa Imam Malik berargumen, Madinah adalah kota Nabi. Kebiasaan mereka adalah sunnah praktis yang disaksikan oleh para sahabat dan tabi'in secara langsung. Jika praktik ribuan orang Madinah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang, maka praktik itu lebih meyakinkan. Metafora yang digunakan adalah Madinah adalah cawan tempat sunnah dilebur menjadi praktik. Pemahaman ini menyoroti kejeniusan Imam Malik dalam memanfaatkan lokasi geografisnya sebagai modal epistemologis, mengikat mazhabnya langsung dengan warisan hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, mazhab Maliki memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya didasarkan pada teks, tetapi juga pada realitas sosial dan praktik yang paling otentik di era Islam awal. Ketika kabar wafatnya Imam Malik sampai ke Imam Syafi'i yang saat itu berada di Irak, ia merasakan sakit yang menusuk. Syafi'i, meskipun kelak mendirikan mazhabnya sendiri, selalu memandang Malik bukan hanya sebagai guru, melainkan sebagai sosok ayah spiritual. Syafi'i pernah berkata, ketika para ulama disebutkan, Malik adalah bintangnya. Ia mengingat kembali hari-hari belajarnya di Madinah, bagaimana ia yang masih muda harus menghafal Al-Muwatta dan membacakannya di hadapan Malik dengan buku catatan terbuat dari kulit yang ia buat sendiri. Ia mengingat kehati-hatian Malik, kemurniannya, dan bagaimana Malik sering memberinya saran-saran pribadi yang membimbing. Syafi'i mengenang, Malik mengajariku untuk menghormati ilmu, ia tidak pernah memulai majelisnya tanpa wudhu yang sempurna dan minyak wangi terbaik.
Air mata mengalir di pipi Syafi'i. Baginya, kepergian Malik adalah hilangnya mercusuar terbesar bagi sunnah di dunia. Ia merasa bahwa ia harus membawa warisan Maliki yang murni, tetapi ia juga harus mengembangkan metodologi baru yang dapat menjembatani jurang antara ahlul hadis, tradisionalis Madinah, dan ahlul ar-ra'i, rasionalis Irak. Rasa dukanya menjadi katalisator bagi perkembangan pemikiran fikihnya sendiri, tetapi dasar-dasar moral dan integritasnya tetap berakar kuat pada didikan Imam Dar al-Hijrah tersebut. Kepergian Malik adalah akhir dari sebuah era, tetapi juga awal dari era baru yang dipicu oleh muridnya yang paling cemerlang. Maukah Anda berkorban sejauh ini untuk kebenaran yang Anda yakini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah dan mari kita lanjutkan kisah keteguhan ini. Di Ifriqiya, wilayah yang kini mencakup Tunisia, mazhab Maliki mendapatkan pijakan yang sangat kuat, terutama melalui upaya Abdurrahman bin Qasim, seorang murid senior Malik. Namun, yang membawa mazhab ini ke puncak kodifikasi adalah Sahnun. Sahnun, setelah belajar intensif dengan Ibnu Qasim, menyusun sebuah karya monumental, Al-Mudawwanah. Karya ini, yang merupakan catatan komprehensif atas fatwa-fatwa Imam Malik dan pandangan Ibnu Qasim, menjadi kitab rujukan kedua yang paling penting setelah Al-Muwatta. Sahnun menghadapi tantangan besar, mengubah ajaran lisan dan praktik Madinah menjadi kerangka hukum yang sistematis dan dapat diterapkan di seluruh Afrika Utara. Di masjid-masjid Kairuan, Sahnun mengajarkan Mudawwanah, menyatukan interpretasi hukum yang sebelumnya sporadis menjadi satu kesatuan yang kohesif. Pengaruh Mudawwanah sangat besar. Ia memberikan kekompakan dan otoritas pada mazhab Maliki, menjadikannya mazhab resmi di wilayah Maghrib. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dedikasi Imam Malik terhadap hadis dan integritasnya tidak hanya meninggalkan sebuah kitab, tetapi juga sebuah sistem hukum yang mampu beradaptasi dan berkembang, yang secara efektif menanamkan akar Madinah di seluruh benua Afrika. Ratusan tahun telah berlalu sejak wafatnya Imam Malik. Dinasti-dinasti telah bangkit dan runtuh, pusat-pusat peradaban telah berpindah, tetapi Madinah tetap abadi dan Jannatul Baqi tetap menjadi tempat suci. Pada suatu pagi yang tenang, seorang peziarah dari Andalusia, seorang Maliki yang taat, berjalan perlahan di antara deretan makam yang sederhana, mencari tempat peristirahatan Imam Dar al-Hijrah. Peziarah itu, seorang pria tua dengan jubah coklat dan sorban putih, seperti cerminan spiritual dari Imam Malik sendiri, akhirnya menemukan makam yang dicari. Ia berdiri di sana, dikelilingi oleh ketenangan gurun, merasakan koneksi yang mendalam melintasi waktu. Ia tidak hanya mendoakan Imam Malik, tetapi ia merenungkan keajaiban dari warisan tersebut. Bagaimana seorang pria yang menolak kekuasaan duniawi dan hanya berpegang teguh pada sunnah dapat membentuk hukum di setengah dunia Islam. Di tanah yang sama, ribuan mil jauhnya, di Cordoba dan Fez, setiap hakim dan setiap ulama masih merujuk pada Al-Muwatta dan Mudawwanah yang berakar dari ajaran yang tertanam di tempat ini. Ketenangan di Baqi adalah kesaksian bisu bahwa keteguhan spiritual dan keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah satu-satunya hal yang benar-benar bertahan dalam ujian sejarah. Cahaya Malik tetap bersinar, bukan dari kekayaan, melainkan dari hati yang mencintai kebenaran. Melintasi garis waktu dan geografi, kita tiba di kota Fez, Maroko, di halaman Universitas Al-Qarawiyyin, sebuah institusi yang didirikan berabad-abad setelah wafatnya Imam Malik, namun didedikasikan sepenuhnya pada mazhab Maliki. Di salah satu ruang kuliah yang megah, seorang profesor muda, fasih dan bersemangat, mengajarkan bab-bab dari Al-Muwatta kepada ratusan mahasiswa yang duduk di lantai. Mereka membahas tentang pentingnya adab sebelum ilmu, fatwa mengenai sumpah cerai, dan prioritas amal ahlul Madinah. Meskipun dunia luar telah berubah drastis dengan listrik, mobil, dan komunikasi global, diskusi ini tetap hidup, relevan, dan berakar pada kata-kata yang diucapkan Imam Malik hampir 12 abad yang lalu. Ini adalah puncak dari visi sang imam. Ilmu itu didatangi, dan kini ratusan ribu datang dari seluruh Afrika dan dunia untuk mendatangi ilmu yang ia tinggalkan. Mazhab Maliki yang dibangun di atas integritas dan keteguhan
kesultanan di Madinah kini menjadi denyut nadi hukum dan spiritual di sebagian besar benua Afrika. Warisan Imam Malik bukan hanya tentang buku, tetapi tentang pondasi karakter yang kuat, adab, integritas, dan penghormatan tertinggi terhadap sunnah Nabi. Cahaya yang ia nyalakan di Madinah pada abad kedua Hijriah kini menjadi obor yang tak pernah padam, membimbing generasi ke generasi menuju pemahaman yang murni tentang Islam. Di sebuah ruang pengadilan yang megah di Cordoba, yang dihiasi lengkungan tapal kuda yang khas dan cahaya matahari yang menyaring melalui jendela kaca berwarna, Qadi Al-Mundir duduk di atas mimbar kayu ek. Ia adalah hakim agung kota dan setiap keputusannya membawa bobot mazhab Maliki. Di hadapannya, dua keluarga bangsawan sedang berselisih mengenai pembagian warisan yang melibatkan properti di pinggiran Gua Dal-Kifir. Kasusnya rumit, melibatkan interpretasi wasiat, dan kepemilikan saham dalam irigasi. Para fuqaha setempat telah mengajukan argumen berdasarkan logika, kias, tetapi Al-Mundir, seorang murid Yahya Al-Laisi yang taat, menolak mentah-mentah penyelesaian yang murni berbasis akal. Al-Mundir membuka salinan Al-Muwatta yang diletakkan di depannya, menelusuri bab-bab tentang kepemilikan dan hak air. Ia berargumen dengan suara yang bergetar tetapi tegas bahwa hukum harus didasarkan pada amal Ahlul Al-Madinah yang ditransmisikan oleh Imam Malik, yang secara spesifik menjamin hak kolektif atas sumber daya alam. Ia kemudian merumuskan putusan yang tidak hanya adil bagi kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan preseden hukum yang stabil untuk seluruh Andalusia, menunjukkan bahwa kehati-hatian Imam Malik dalam fikih bukan berarti kekakuan, melainkan fondasi keadilan yang kokoh. Keputusan ini memperkuat status Maliki sebagai mazhab negara, menekankan integritas di atas kepentingan politik sementara, persis seperti yang diajarkan oleh Imam Dar al-Hijrah. Gurun Sahara membentang tak berujung, debu emas menyelimuti karavan yang bergerak lambat. Sidi Ahmad, seorang ulama Maliki dari Sijil Masa, menahan napas dalam teriknya matahari. Dia adalah bagian dari gelombang ulama yang bertekad membawa cahaya Madinah ke selatan, melampaui perbatasan geografis. Tujuannya, Timbuktu, kota emas dan pengetahuan di Kekaisaran Mali. Di punggung untanya, terbungkus rapi dalam kulit yang diolesi minyak untuk melindungi dari kelembaban, adalah beberapa salinan penting dari karya-karya Maliki, termasuk versi Yahya dari Al-Muwatta dan fragmen-fragmen Mudawana. Sidi Ahmad tahu betul risiko dari perjalanannya, perampok, kehausan, dan badai pasir. Tetapi janji untuk menanamkan ajaran Imam Malik di Tanah Baru memberinya kekuatan. Dia memimpikan majelis-majelis besar di Jinggu Ereber, di mana anak-anak Afrika akan belajar adab sebelum ilmu, persis seperti yang diajarkan Malik muda. Ketika akhirnya ia tiba di tepi sungai Nijar, menyambutnya adalah kerumunan yang haus ilmu, membuktikan bahwa ketegasan Imam Malik dalam menjaga sunnah telah menciptakan gelombang spiritual yang menjangkau ribuan mil, membentuk identitas hukum dan budaya di sub-Sahara Afrika. Majelis di Kairuan dipenuhi ketegangan. Musim paceklik telah melanda Ifriqiya dan harga gandum melonjak tak terkendali. Para pedagang menimbun persediaan. Beberapa ulama yang terpengaruh oleh pemikiran Irak mengusulkan penggunaan istihsan, preferensi hukum yang menyimpang dari analogi murni demi keadilan yang lebih besar atau kebutuhan mendesak untuk memaksa pedagang menjual gandum dengan harga standar. Syekh Ibrahim, seorang fuqaha yang memegang teguh ajaran Ibnu Qasim dan Mudawanah, berdiri menentang. Ia mengingatkan majelis bahwa Imam Malik jarang sekali menggunakan istihsan, lebih memilih sumber yang lebih kuat, Al-Quran, Sunnah, dan amal Ahlul Madinah. Syekh Ibrahim berargumen bahwa solusi untuk ketidakadilan ekonomi harus dicari dalam kerangka hukum Maliki yang sudah ada, seperti regulasi pasar dan hisbah, bukan dengan membuka pintu lebar-lebar bagi interpretasi subjektif yang bisa disalahgunakan oleh penguasa. Setelah perdebatan selama 3 hari, Syekh Ibrahim berhasil meyakinkan mayoritas ulama bahwa integritas mazhab Maliki terletak pada disiplinnya. Mereka menemukan solusi yang didasarkan pada penetapan harga yang wajar dalam hadis-hadis yang dikumpulkan Malik, menjamin bahwa hukum tetap murni dari spekulasi, sekaligus melayani kepentingan publik, istislah, tanpa mengorbankan fondasi metodologi yang telah ditetapkan oleh Imam Dar al-Hijrah.
Di Marrakesh yang baru didirikan, pada puncak kekuasaan Almoravid di abad ke-11, Amir Yusuf bin Tasfin mengumpulkan para penasihat hukumnya. Tujuannya adalah menyatukan wilayah yang luas di bawah satu bendera hukum. Meskipun Al-Muwatta tetap dihormati sebagai teks spiritual dan fondasi, Yusuf bin Tasfin mengeluarkan dekrit kekaisaran yang secara resmi menobatkan Al-Mudawanah karya Sahnun sebagai manual hukum yang paling otoritatif dan praktis untuk para qadhi dan mufti. Keputusan ini mengakui bahwa Mudawanah sebagai kompilasi yang lebih rinci dan terstruktur mengenai kasus-kasus fikih berdasarkan pandangan Imam Malik dan Ibnu Qasim jauh lebih siap untuk diimplementasikan di pengadilan yang sibuk dan kompleks di kerajaan yang mencakup Maghrib hingga Andalusia. Perintah Emir mengirimkan gelombang ke seluruh pusat pembelajaran. Salinan Mudawanah mulai diproduksi massal. Institusionalisasi ini adalah pengakuan bahwa warisan Imam Malik telah bertransformasi dari sekedar koleksi hadis menjadi sistem hukum fungsional yang mengatur negara dan masyarakat, membuktikan bahwa Imam Dar al-Hijrah tidak hanya meninggalkan teori, tetapi juga praktik yang dapat menopang sebuah imperium ratusan tahun setelah wafatnya. Jauh dari hiruk-pikuk politik Maghrib dan Andalusia, di rumah tua yang sederhana di Madinah, keturunan langsung Imam Malik masih menjalankan tugas suci mereka, menjaga harta karun intelektual sang imam. Fatimah binti Ahmad, seorang wanita tua yang berpengetahuan luas dan pewaris tugas ini, menyalakan pelita di ruang penyimpanan bawah tanah. Udara lembab dan dimakan waktu telah merusak beberapa gulungan korespondensi dan catatan pribadi Malik yang paling langka, bukan hadis, melainkan komentar-komentar fikih yang belum terkompilasi. Fatimah didampingi oleh seorang juru tulis muda yang terampil, memulai tugas yang melelahkan untuk menyalin urang setiap guratan tulisan yang memudar ke atas perkamen baru yang lebih tahan lama. Mereka membandingkan tulisan tangan Malik dengan memori yang diwariskan secara lisan, memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang lolos. Tindakan pelestarian ini adalah pengorbanan sunyi. Tanpa dukungan finansial dari istana manapun, mereka mendedikasikan hidup mereka hanya untuk integritas ilmu. Mereka tahu bahwa catatan-catatan ini, meskipun tidak setenar Al-Muwatta'ah, memberikan wawasan mendalam tentang metodologi dan kehati-hatian Malik, menjamin kemurnian doktrin Maliki bagi generasi mendatang. Dalam keheningan, Fatimah mengabadikan esensi Malik, kesetiaan total pada detail dan kebenaran. Mereka mengabadikan esensi Malik, kesetiaan total pada detail dan kebenaran. Sidi Abu Madian dikenal di Tunis tidak hanya sebagai seorang faqih ulung yang mengajar Mudawanah, tetapi juga sebagai seorang syekh sufi yang memimpin zikir harian. Di majelisnya, yang terletak di samping sebuah zawiyah, pusat sufi kecil, ia menghadapi kritik dari beberapa ulama Maliki yang lebih legalistik, yang memandang sufisme dengan kecurigaan, khawatir praktik mistik akan mengikis ketegasan fikih. Abu Madian, dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari introspeksi dan keilmuan, berdiri dan menjelaskan. Dia berpendapat bahwa adab yang sangat ditekankan oleh Imam Malik, adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, adab terhadap nabi, adalah pintu gerbang menuju ihsan, kesempurnaan spiritual, yang merupakan esensi sufisme. Dia menegaskan bahwa fikih Maliki adalah tulang punggung yang memastikan ibadah dilakukan dengan benar, syariat, sementara sufisme adalah jiwa yang memberikan makna dan keikhlasan, hakikat. Dengan merujuk pada kehati-hatian Malik dalam wudhu dan pakaian terbaik saat mengajar, Abu Madian menunjukkan bahwa penghormatan tertinggi terhadap syariat adalah bentuk spiritualitas itu sendiri. Harmonisasi ini berhasil dan ia memastikan bahwa mazhab Maliki di Maghreb tidak hanya menjadi sistem hukum, tetapi juga kerangka spiritual yang holistik bagi masyarakat. Asap mengepul di atas Alhambra. Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, telah jatuh. Qadhi Umar Al-Ghazi, seorang keturunan langsung dari jalur murid Yahya Al-Laiti, tahu bahwa hukum Maliki akan segera dihancurkan atau dibakar.
Malam itu, di bawah kegelapan yang menakutkan, ia memimpin sekelompok kecil murid dan pelarian. Mereka tidak membawa emas atau perhiasan, tetapi peti-peti kayu yang penuh dengan harta karun sejati, naskah-naskah langka Maliki yang telah digunakan di pengadilan selama berabad-abad. Mereka menyelinap keluar kota, jantung mereka berdebar kencang, takut akan patroli Kastilia. Setiap langkah adalah risiko kematian, tetapi bagi mereka, menyelamatkan warisan Imam Malik lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Ketika mereka mencapai pantai, sebuah kapal kecil menunggu. Al-Ghazi memeluk peti-peti itu seperti anak-anaknya, bersumpah bahwa ajaran Imam Dar al-Hijrah tidak akan mati di Eropa. Perjalanan melintasi Selat Gibraltar adalah perjalanan melarikan diri, tetapi juga tindakan penanaman kembali. Ketika mereka tiba dengan selamat di Fez, mereka disambut oleh ulama Maroko, dan naskah-naskah Cordoba ditambahkan ke perpustakaan Al-Qarawiyyin, memastikan bahwa api Maliki, meskipun dipadamkan di Al-Andalus, berkobar lebih terang di Afrika Utara. Ini adalah kemenangan integritas intelektual atas kekalahan militer. Di sebuah desa dekat Timbuktu, di mana kehidupan bergantung sepenuhnya pada sistem irigasi kuno yang menyalurkan air dari sungai, terjadi perselisihan sengit antara dua suku mengenai jadwal pembagian air. Hukum adat gagal menyelesaikan masalah, dan konflik mengancam perdamaian. Mufti Al-Hasan, seorang ulama Maliki yang dididik di Kairo dan Fez, dipanggil untuk mengadili. Al-Hasan tidak menemukan jawaban langsung dalam Al-Muwatta'ah atau Mudawanah karena kasus ini melibatkan detail geografis yang sangat spesifik. Dia kemudian merujuk pada salah satu fondasi unik mazhab Maliki, istislah, mengingat kepentingan publik. Al-Hasan menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga 5 kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan air, dan karenanya, ia harus membuat keputusan yang secara jelas membawa manfaat terbesar bagi masyarakat luas, meskipun itu sedikit menyimpang dari analogi literal yang ketat. Setelah mengamati aliran air dan kebutuhan panen, ia merumuskan jadwal pembagian air baru yang adil dan efisien, menjamin kelangsungan hidup komunitas. Keputusan ini menunjukkan bahwa ajaran Imam Malik yang terkadang dituduh kaku oleh ulama timur, pada kenyataannya mengandung alat-alat hukum yang ampuh untuk mencapai keadilan sosial dan adaptasi selama tujuannya sejalan dengan ruh sunnah Madinah. Aula Al-Azhar di Kairo yang kini menjadi salah satu pusat utama mazhab Maliki di timur, menjadi tuan rumah pertemuan ulama yang bersejarah. Delegasi dari Fez, Tunis, dan bahkan Madinah berkumpul. Fokus utama adalah keragaman versi Al-Muwatta yang beredar. Diketahui bahwa Imam Malik terus merevisi karyanya, menghasilkan versi yang sedikit berbeda, seperti versi Yahya, versi Abu Mus'ab, versi Al-Laitsi. Syekh Muhammad Al-Qurtubi, ulama yang tiba dari Andalusia membawa naskah-naskah tua yang diselamatkan, memimpin diskusi. Mereka menghabiskan berminggu-minggu membandingkan setiap rantai perawi, setiap kata dan fatwa yang dimasukkan atau dihapus. Tujuannya bukan untuk menciptakan versi baru, melainkan untuk menentukan versi mana yang paling akurat mencerminkan ajaran terakhir Imam Malik dan mana yang terbaik untuk diajarkan secara umum. Meskipun ada perbedaan kecil dalam urutan hadis dan beberapa pandangan fikih, mereka mencapai konsensus bahwa substansi ajaran, penghormatan total terhadap sunnah dan praktik Madinah tetap utuh. Pertemuan ini adalah penghormatan tertinggi terhadap kehati-hatian Imam Malik, sebuah upaya transnasional untuk memastikan bahwa sumber cahaya yang ditinggalkannya tetap jernih dan tidak tercampur oleh kesalahan transkripsi atau bias regional. Fajar menyingsing di atas Madinah, mewarnai langit dengan rona oranye lembut. Di pemakaman Jannatul Baqi yang hening, Syekh Khalil, seorang ulama yang datang dari Mauritania, di mana mazhab Maliki dijaga dengan tradisi menghafal yang ketat, berdiri di dekat makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Imam Malik. Syekh Khalil, meskipun ratusan tahun terpisah, merasa terhubung langsung dengan keteguhan hati imam itu. Ia merenungkan bagaimana adab yang diajarkan oleh Ibu Malik, adab sebelum ilmu, telah menjadi ciri khas pendidikan di seluruh Maghreb dan Afrika Barat.
Ia sendiri, sebelum menguasai fikih, harus menghafal ribuan baris puisi tentang tata krama dan kerendahan hati. Dia menyadari bahwa warisan Malik jauh melampaui bab-bab fikih dalam Al-Muwatta. Warisan sejatinya adalah penanaman karakter. Imam Malik tidak hanya mengajarkan apa yang benar secara hukum, tetapi bagaimana menjadi manusia yang benar. Syekh Khalil melantunkan doa untuk gurunya, mengakui bahwa cahaya yang dinyalakan Malik di Madinah telah menjadi bintang penuntun bagi generasi yang berjuang untuk menjaga kemurnian sunnah. Kehidupan Imam Malik, dari penolakan terhadap nyanyian duniawi hingga penolakan terhadap tekanan khalifah, tetap menjadi cetak biru bagi setiap pencari ilmu yang berintegritas, memastikan bahwa ketegasan spiritual akan abadi melampaui segala perubahan zaman. Meskipun jasadnya kembali ke bumi Madinah, warisan ilmu dan keteguhannya tetap hidup. Jika Anda ingin tahu bagaimana ajaran Maliki menyebar ke seluruh Afrika Utara dan Andalusia, berlanggananlah untuk menantikan part 2 dari serial sejarah Islam ini.